Sebelum kita bersapaan dengan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat 17 saya bacakan untuk kita. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah gambaran ilustrasi menghantarkan kita pada sapaan firman hari ini. Di sebuah daerah tinggal dua keluarga yang hidup berdampingan, hidup berdekatan. Tetangga yang satu bekerja sebagai pemburu, sedang tetangga yang satu lagi bekerja sebagai petani. Keluarga petani akhir-akhir itu dibuat kesal dengan tingkah keluarga pemburu. Anjing pemburu yang biasa selalu ada dalam kandang sering kali dikeluarkan sehingga menginjak-injak tanaman dari petani tersebut. Sudah beberapa kali keluarga petani itu berbicara dengan keluarga si pemburu, tetapi sepertinya yang mereka bicarakan tidak diindahkan dan tetap saja anjing pemburu itu dikeluarkan seperti yang terlihat oleh Pak Petani. Akhirnya ketika mereka berjumpa ada perasaan yang tidak enak, ada aura wajah yang saling marah satu dengan yang lainnya. Karena kesalnya, karena merasa tidak dihiraukan oleh si pemburu, akhirnya petani pergi ke kota dan melaporkan kejadian itu kepada polisi yang ada di kota. Supaya dia merasa bahwa masalah itu perlu diselesaikan karena dia mengalami kerugian dan si pemburu tidak mengindahkan apa yang pernah mereka bicarakan. Ketika si petani mengutarakan permasalahannya yang terjadi antara dirinya dengan si pemburu, polisi tersebut menjawab, memang masalah ini kamu adalah di pihak yang benar dan bisa saja kita menuntut si pemburu agar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Akan tetapi, coba kamu pikirkan terlebih dahulu, nanti ketika si pemburu dihukum, lalu dia sudah bebas dari hukumannya, kamu akan menambah satu lagi musuh di dalam hidupmu. Apakah tidak bisa kamu memikirkan untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada si pemburu itu? Mendengar jawaban polisi itu, si petani merasa kecewa, dia merasa aneh mengapa polisi itu menjawab dia dengan hal demikian. Sebab permasalahannya sudah jelas, si petani merasa dirugikan dan dia merasa kesal karena Pak Polisi menganjurkan dia untuk berbuat satu kebaikan.
Tapi pada akhirnya lambat laun si petani dia berpikir dengan apa yang dikatakan oleh polisi terhadapnya. Ada benarnya juga ternyata menurut si petani. Dalam perjalanan pulangnya dari kota, si petani terus berpikir apa yang bisa dia lakukan sebagai satu kebaikan, perbuatan baik yang bisa dia lakukan kepada keluarga pemburu itu yang sebenarnya sudah sangat menjengkelkan bagi dirinya dan keluarganya. Si petani ingat bahwa dia memiliki beberapa ekor anak domba yang masih sangat-sangat kecil dan lucu-lucu. Dia berpikir bahwa dia hendak memberikan anak domba yang kecil dan lucu itu kepada anak si pemburu. Lalu ketika dia sampai, dia ambil anak domba itu, lalu dia berikan kepada anak si pemburu, dan anak si pemburu itu merasa begitu kegirangan, dia merasa begitu senang di dalam hatinya. Lalu si pemburu melihat bahwa si petani memberikan anak domba itu kepada anaknya yang masih kecil. Dan terlihat anaknya yang masih kecil itu begitu senang, begitu girang karena ada seekor anak domba kecil yang begitu lucu menemaninya. Begitu. Lalu yang menjadi permasalahan adalah ketika si anak sedang bermain dengan anak domba yang kecil itu, anjing pemburu yang dibiarkan terlepas begitu dari kandangnya menjadi pengganggu. Dia mengganggu anak domba itu sekali, dua kali, lalu si pemburu melihat anaknya merasa terganggu ketika anjing pemburunya itu mengganggu anak domba yang kecil itu. Akhirnya si pemburu memilih untuk memasukkan kembali anjing pemburunya itu ke dalam kandang seperti sedia kala yang dia lakukan, mengurung anjing pemburu tersebut di dalam kandang. Sejak saat itu petani melihat bahwa anjing pemburu tidak lagi terlepas dari kandangnya, dan hubungan mereka menjadi pulih kembali ketika mereka berjumpa. Mereka sudah saling sapa, mereka sudah saling tegur lagi karena hubungan yang sudah baik dan kehidupan yang tidak lagi saling merugikan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari gambaran ilustrasi tersebut? Yang pertama yang dapat kita lihat adalah terjadinya pemulihan hubungan dari yang tidak baik awalnya menjadi hubungan yang lebih baik. Terlihat bahwa ada kejengkelan, ada kerugian, ada kekecewaan, ada kekesalan karena kehidupan yang tidak saling menguntungkan. Bagi si petani dia merasa rugi, dia merasa kecewa, dia merasa kesal. Tapi ketika dia mendapat saran dari polisi yang ada di kota agar dia melakukan satu kebaikan, dia berpikir dan melakukan kebaikan itu. Akhirnya itulah yang menjadi dasar pemulihan hubungan mereka yang bertetangga. Kita bisa lihat hal kedua, ternyata yang menjadi sumber pemulihan hubungan tersebut adalah kasih. Kasih yang tidak hanya dikatakan, tapi kasih yang bertindak melalui perbuatan. Walaupun si petani jengkel, kesal, kecewa, tapi dia berusaha memikirkan kebaikan apa yang biasa dia lakukan. Ternyata kasih adalah kuncinya. Dan yang ketiga, kita bisa juga menyampaikan bahwa seperti yang dikatakan oleh istilah, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Artinya apa? Kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Bila kita harus terus membenci, bila kita harus terus merasa kesal dan kecewa, itu sangat merugikan diri kita. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah memperbanyak persekutuan, persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian juga halnya dengan Paulus yang menuliskan suratnya kepada Filemon. Suratnya ini tergolong dalam surat yang sangat pribadi, sebab
Paulus meminta kepada Filemon agar dia mau menerima Onesimus kembali di rumahnya. Paulus berharap ada hubungan yang pulih setelah sekian lama terjadi ketidakbaikan antara Filemon dan Onesimus. Onesimus adalah seorang hamba atau budak yang pernah bekerja di tengah-tengah keluarga Filemon. Dia ternyata juga pernah mencuri apa yang menjadi milik Filemon, menyebabkan kerugian bagi Filemon. Memang ada banyak alasan pada zaman tersebut mengapa seorang budak atau hamba melarikan diri. Entah itu karena dia ingin merasakan kebebasan, entah itu karena dia ingin bergerombol dengan kerabat-kerabatnya yang lain, atau karena alasan yang lainnya. Ternyata di satu ketika dia melarikan diri, dia tiba di Roma dan dia berjumpa dengan Paulus. Memang tidak diceritakan bagaimana proses perjumpaan Paulus dengan Onesimus pada waktu itu. Namun yang paling penting adalah Onesimus berjumpa dengan Yesus melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian Onesimus percaya kepada Yesus dan bersedia kembali kepada tuannya yang adalah Filemon. Kemudian Paulus menuliskan suratnya dengan tujuan agar Filemon mau menerima kembali Onesimus di rumahnya. Sebagai seorang rasul, bisa saja Paulus memerintahkan, membuat surat dalam bentuk perintah kepada Filemon agar menerima Onesimus. Namun, sebagai seorang rasul yang memiliki otoritas tersebut, Paulus lebih memilih untuk merendahkan hatinya dan meminta Filemon akan hal tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa bayangkan, seandainya Onesimus tidak melarikan diri dari rumah Filemon, apakah dia akan mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui pemberitaan Paulus? Dari hal ini juga kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu ternyata memang benar-benar mendatangkan kebaikan. Terlihat bukan bagaimana Tuhan benar-benar berkarya dalam kehidupan seseorang. Ada begitu banyak cara Tuhan dalam perjalanan kehidupan seseorang. Terlebih bagi kehidupan Onesimus, supaya dia menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pelajaran, apa yang menjadi bekal melalui firman Tuhan kita pada hari ini? Berdasarkan topik minggu menjadi keluarga Allah, itu berarti kehidupan kita harus menjadi teladan bagi sesama kita, bagi sekitar kita, bahwa memang benar Allah berkarya dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka sebagai orang yang hidup dalam keluarga Allah, yang pertama yang bisa kita lihat pada firman hari ini adalah memelihara kasih sebagai pondasi keluarga. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bila tidak ada kasih di dalam kehidupan kekeluargaan, apa yang terjadi? Terasa hampa, tidak nyaman, bawaannya bertengkar terus-menerus. Semua orang yang ada di dalam keluarga tersebut merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Tidak ada yang mau jadi pendoa di tengah-tengah rumah itu. Tidak ada yang mau merendahkan hatinya, berlomba-lomba meninggikan hatinya masing-masing. Tercipta keadaan yang semrawut, keadaan yang berantakan. Tapi sebaliknya mari kita lihat bagaimana bila ada kasih di tengah-tengah kehidupan yang berkeluarga. Apapun persoalan yang terjadi, semua anggota keluarga bisa saling mendewasakan dengan persoalan demi persoalan yang harus mereka hadapi. Ada yang akan mampu meredam emosinya, mengendalikan diri, ada yang bisa mengalah untuk kebaikan, akan ada yang menciptakan persekutuan mereka terarah kepada persekutuan Kristen, persekutuan dengan Kristus yang mengepalai rumah tangga mereka. Ada yang akan menjadi pendoa, berlomba-lomba menjadi pendoa di tengah-tengah keluarga tersebut. Intinya bila ada kasih di tengah-tengah keluarga, ada Kristus yang mereka dahulukan, ada Kristus yang mereka utamakan sebagai
kepala dari tengah-tengah rumah tangga tersebut. Begitu pula dengan Filemon. Walaupun kita tidak diceritakan apakah Filemon menerima Onesimus kembali, tapi sebagai seorang yang memiliki kasih. Tentu, mungkin saja Filemon menerima kembali Onesimus di tengah-tengah keluarga mereka. Filemon sebagai seorang yang memiliki kasih harus mampu memberikan pengampunan, harus mampu memberikan kasih. Walaupun dia kecewa, dia pernah kesal, dia pernah tidak menyukai Onesimus karena melarikan diri, karena merugikan kehidupannya. Tapi saudara-saudari, apapun, sebesar apapun kesalahan itu, yang mengecewakan itu, yang merugikan itu, ternyata kasih mampu menutupi segalanya. Mengampuni adalah hal yang terbaik yang harus dilakukan seseorang yang memiliki kasih, yang menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Lalu hal yang berikutnya yang dapat kita lihat adalah yang kedua, pengampunan dapat mendatangkan pemulihan. Saudara-saudari yang terkasih, minta maaflah di saat memang benar-benar kita bersalah. Sebab apa? Karena itu dapat memulihkan keadaan, memulihkan hati kita, memulihkan juga hati teman kita. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Keputusan yang kita pilih, memilih untuk mengampuni. Tapi kalau hanya mengandalkan perasaan saja, tentu rasa-rasanya tidak ingin mengampuni karena sudah terlalu sakit atas perlakuan seseorang, terlalu mengecewakan, terlalu mengesalkan, terlalu membuat kita terpuruk, terlalu membuat kita sedih. Tapi ketika kita memilih untuk mengampuni, maka akan terjadi sebuah pemulihan hubungan perlahan demi perlahan. Lalu yang ketiga, yang dapat menjadi bekal kita, jadilah seorang yang pembawa damai. Kita tidak boleh lupa ada sosok Paulus yang menjadi penengah, yang menjadi mediator antara Onesimus dan Filemon. Dengan segala kerendahan hatinya, Paulus menuliskan surat demi terciptanya kepulihan hubungan Onesimus dan Filemon. Kita dapat melihat Paulus menjadikan dirinya sebagai pembawa damai di antara hubungan keduanya. Maka, sebagai keluarga Allah, kita pun harus mampu menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Di keluarga, di tempat pekerjaan, di sekolah, di tempat kita mengemban ilmu pendidikan, di masyarakat, kehidupan bertetangga kita, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita jadi pembuat keonaran, pembuat masalah. Tapi kita harus menjadi pembawa kedamaian. Poin yang keempat adalah, lakukanlah yang baik kepada siapapun tanpa memandang status. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa kehidupan Onesimus dahulunya adalah kehidupan yang tidak berguna. Tapi sekarang telah berguna bagi Paulus dan bagi Filemon. Juga Paulus menyatakan dan meminta kepada Filemon agar Onesimus yang dahulu adalah seorang budak, seorang hamba di tengah-tengah keluarga Filemon, harus menjadi seorang saudara bagi Filemon. Ada status yang berubah dari yang tidak berguna menjadi berguna, dari yang hamba atau budak menjadi seorang saudara. Kita bisa melihat perubahan itu karena pengenalan Onesimus akan Kristus melalui pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus. Dalam hal ini kita bisa melihat Paulus yang sebagai penengah, mediator di antara keduanya, tidak memandang status budak atau hamba yang pernah melekat dalam diri Onesimus. Tapi Paulus terfokus kepada perubahan diri Onesimus yang sudah percaya kepada Kristus dan mau memiliki hubungan yang pulih kembali dengan Filemon. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mengalami hidup seperti yang dialami Filemon, dikhianati oleh
seseorang yang kita begitu percayai, kita merasa sakit hati, kita dikecewakan. Atau juga kita pernah berada di posisi Onesimus yang pernah melakukan salah, yang pernah merugikan, yang juga pernah mengecewakan orang yang sudah percaya kepada kita. Mungkin kita juga pernah hidup dalam relasi yang sudah retak, kurang baik di dalam keluarga kita, di dalam hubungan kita dengan saudara seiman, di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan. Mungkin juga ada luka, kemarahan, kesedihan karena hubungan yang sudah rusak atau tidak baik. Tapi kita harus ingat, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang hidup dalam keluarga Allah, ada kasih yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita, menjadi penyembuh, menjadi penguat, menjadi penghibur, juga memampukan kita mengampuni sesama kita dan memperbaiki hubungan yang pernah tidak baik menjadi hubungan yang baik. Walaupun tidak mudah, tapi kiranya firman Tuhan mampu mengubahkan hati kita, dan kita juga bisa berdamai dan juga menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk sapaan firman-Mu pada minggu yang begitu indah ini. Kami begitu bersuka cita untuk sapaan firman-Mu. Terima kasih Bapa sudah mengingatkan kami melalui firman hari ini. Kiranya kami boleh terus menjadi pembawa damai, menciptakan kasih di dalam kehidupan kami. Berbuahlah Tuhan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa.